Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini, langsung saja pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas, seperti yang saya tampilkan di layar ini dari situs suara.com. Saya akan bacakan saja kepada kita. Lebih percaya Israel, Uni Eropa tuding Hamas jadikan rumah sakit di Gaza sebagai perisai manusia, ya. Oke, teman-teman, dan kita langsung saja untuk membacakannya, ya. Oke, ini dia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa yaitu Josep Borrell menuding Hamas menjadikan sejumlah rumah sakit besar di Gaza sebagai perisai manusia dalam melawan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Borrell pada hari Minggu 12 November 2023 waktu setempat. Ini dia pernyataannya, saya akan membacakannya kepada kita. Uni Eropa mengutuk penggunaan rumah sakit dan warga sipil sebagai perisai manusia oleh Hamas, katanya. Lantaran itu dia mendesak agar warga sipil yang sedang mendapat perawatan di dalam rumah sakit diizinkan pergi meninggalkan zona pertempuran, ya. Lalu kita akan coba lihat saja di sini. Warga sipil harus diizinkan meninggalkan zona pertempuran. Selain mengutuk Hamas, Uni Eropa juga mendesak Israel untuk menahan diri, ya. Ini tentunya kita sepertinya sangat mengerti sekali, ya, apa maksud daripada Josep Borrell ini, bahwa seperti apa yang diberitakan sebelum-sebelumnya, bahwa memang banyak rumah sakit yang dilakukan penyerangan oleh Israel, dan itu bukan tidak ada alasan, ya teman-teman, ya. Karena jelas seperti apa juga yang pernah disampaikan oleh brother kita Gefa Hadaya langsung dari Israel, bahwa memang itu adalah propaganda yang sangat luar biasa dilakukan oleh kelompok milisi Hamas, di mana mereka itu tinggal di dekat, bahkan mungkin di dalam rumah sakit yang ada di Gaza, menjadi perisai manusia bagi mereka, sehingga nantinya ketika mereka melakukan serangan dari tempat di mana mereka tinggal di situ, sepertinya di rumah sakit ataupun di dekat rumah sakit, lalu mereka melakukan serangan dari situ, maka akhirnya Israel juga pasti akan melakukan serangan balik terhadap mereka, yang akhirnya bukan hanya mereka yang menjadi korban jiwa kelompok milisi Hamas, tetapi yang banyak menjadi korban jiwa itu adalah warga sipil Palestina yang sedang dirawat di rumah sakit itu, ya kan. Akhirnya ya orang berkata, ya ini sadis sekali, kejam sekali Israel, padahal itulah propaganda mereka, ya kan. Nah, itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa seharusnya setiap mereka yang dirawat di rumah sakit itu harus, ya, diberikan izin untuk meninggalkan sebuah target-target daripada serangan yang akan dilakukan oleh Israel, sehingga mereka tidak akan menjadi korban jiwa, ya kan. Lalu kemudian ini yang penting sekali yang saya sampaikan, bahwa dia juga mengatakan Israel harus bisa menahan diri. Ini luar biasa sekali, karena dengan menahan diri ya mungkin saja akan mengurangi jumlah korban jiwa, ya. Artinya tentunya ketika tidak ada perang atau serangan, maka tidak ada yang menjadi korban jiwa di sana. Lalu berikutnya, Uni Eropa juga menekankan kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi rumah sakit, pasokan medis, dan warga sipil di dalam rumah sakit. Ini dia, permusuhan ini sangat berdampak pada rumah sakit dan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar pada warga sipil dan staf medis, ya. Langsung Borrell ini menyampaikan. Lebih lanjut, pihaknya juga mendesak agar ada pasokan medis kepada pasien yang memerlukan perawatan medis dan evakuasi dengan aman, ya. Jelas sekali, ya. Lalu berikutnya, rumah sakit harus segera disuplai dengan pasokan medis yang paling mendesak, ini pernyataannya, dan pasien yang memerlukan perawatan medis mendesak harus dievakuasi dengan aman.
Ya, jelas sekali ya. Dalam konteks ini kami mendesak Israel untuk menahan diri secara maksimal guna menjamin perlindungan warga sipil. Ini sih sebenarnya teman-teman yang kita harapkan, artinya jangan lagi ada yang namanya serangan-serangan. Tapi ya semuanya sih bergantung kepada Israel juga ya, karena mau bagaimanapun juga ketika mereka disakiti ya mungkin ya mereka memang harus melakukan perlawanan ya kan. Kita tahu ya bahwa bagi orang Yahudi itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tidak seperti orang Kristen. Makanya kalau misalnya ada yang mengatakan orang Kristen membela orang Yahudi, Zionis lagi, nggak ada yang seperti begitu. Yang kita inginkan itu agar berita-berita yang ada dari sana itu jelas-jelas tersampaikan di sini. Kita jangan hanya melihat sebelah pihak saja, ya kan? Kebanyakan kan yang kita lihat selama ini kan yang selalu dipojokkan itu kan Israel. Tapi sebelumnya kan ada sebabnya kenapa Israel melakukan serangan. Nah, ini yang tidak diberitakan di Indonesia. Jadi kita tidak mau seperti begitu. Jadi dalam hal ini bukannya mendukung Israel, ya kan? Tapi mendukung pemberitaan yang benar-benar nyata. Apa yang terjadi di sana kita harus sampaikan juga di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ya jelas ya, kadrun-kadrun ini memang selalu aja pikirannya ke sana. Kenapa ya? Saya tahu sih karena memang mereka ini lebih mendukung Hamas sebenarnya ya. Tapi bukan Palestina ya, Hamas yang mereka dukung. Jadi mereka nggak ngerti soal ini. Dan ini yang harus diluruskan gitu ya. Propaganda yang dilakukan oleh Hamas sudah merasuki mereka semua. Ya akhirnya mereka sudah sangat benci dengan Israel. Ya, kami nggak benci dengan Israel dan juga nggak benci dengan siapapun juga, Hamas sekalipun. Kami hanya mendoakan karena kalau memang benar ini adalah sebuah kelompok teroris, ya kiranya mereka boleh bertobat, ya kan? Itu yang kita inginkan. Oke, langsung saja ya, lanjut kita akan coba bacakan. Sebelumnya diberitakan sejumlah rumah sakit yang berada di wilayah Gaza Utara diblokade Israel. Bahkan pada Sabtu 11 November 2023, Israel memadamkan aliran listrik hingga menutup bantuan kemanusiaan ke rumah sakit yang berada di kawasan tersebut. Akibatnya puluhan bayi yang baru lahir terancam meninggal. Oh sorry. Kita akan geser dulu ke atas ya. Oke, lanjut, ini dia. Akibatnya puluhan bayi yang baru lahir terancam meninggal karena tidak mendapat pasokan oksigen. Tak hanya itu, di rumah sakit Al-Shifa, penembak jitu Israel siap sedia menembakkan peluru kepada pasien atau pengungsi serta petugas medis yang mencurigakan. Hingga membuat ruang gerak para medis terbatas untuk bisa memberikan pelayanan kepada pasien. Bahkan rumah sakit Indonesia di Gaza disebut Israel sebagai markas pasukan Hamas. Wow, ini yang sampai sekarang masih menjadi bahan perbincangan juga teman-teman ya. Ini tentunya disayangkan kalau memang benar rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza ini digunakan oleh Hamas sebagai markas mereka atau tempat mereka berkegiatan ya. Tentunya ya kita sih nggak mau, karena ya kita akan terbawa-bawa nantinya. Dan saya pernah mendengar itu, apakah benar apa enggak ya, Israel akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa juga terhadap Indonesia jika benar seperti begitu ya. Mereka akan menyamakan kita seperti Palestina atau Hamas maksudnya ya. Nah, oke, kita akan lanjut saja dulu. Juru bicara pertahanan Israel atau IDF itu juga menyebut kalau beberapa rumah sakit lain di Gaza juga jadi tempat persembunyian Hamas. Dia pun menyodorkan citra satelit area rumah sakit yang sejak tahun 2010 terdapat pos Hamas di dekatnya. Namun tuduhan itu langsung dibantah Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menegaskan bahwa rumah sakit tersebut dibangun dengan tujuan kemanusiaan. Rumah sakit Indonesia di Gaza juga sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Gaza ya. Nah, ini dia justru ketika ini sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Gaza, disampaikan oleh Ibu Monique Reiskar yang dari Fakta Israel mengatakan justru kalau misalnya sudah diserahkan kepada otoritas yang ada di Gaza, berarti ya jelas-jelas itu kan Hamas. Nah, jadi ya udah sama aja, ya kan, udah sama aja. Justru itu menjelaskan, menekankan bahwa
memang rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu dipergunakan oleh mereka, ya kan, itu disampaikan oleh Bu Monik. Ya, tentunya ya beliau lebih tahu karena dia juga adalah orang Israel, keturunan Yahudi, apalagi dengan brother kita Geva Hadayah. Oke teman-teman, mungkin sekian aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Dan kiranya kita terus berdoa ya agar semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Ya, selamat pagi, selamat berkegiatan semuanya ya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.